Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini ataupun hari ini, alangkah baiknya kita disapa oleh firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, sesuai dengan apa yang telah diaturkan dalam Almanak Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 19. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Asa manang ise na mga rupakon sada siyan akapatik na meti jala di podahon itu jolma ima gwaron na met di harajaon banua gijangi alai na mangulahon jala na mangajar khosa ido gwaron na belga di harajaon banua gijangi. Dalam bahasa Indonesia demikian firman Tuhan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para ahli Taurat mempertentangkan ajaran yang dibawakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seakan-akan mereka menilai bahwa Yesus itu adalah mau meniadakan hukum Taurat. Karena itu Yesus menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu, bahwa Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Dalam kehidupan kita tidak dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat memiliki ada dua yang dapat kita petik ataupun sebagai manfaat daripada hukum Taurat ini. Yang pertama, sebagai pagar dalam kehidupan kita. Pagar dalam istilah bahasa Batak dikatakan jepek pagar dan jadi lakan, tibope pagar dan jadi tibungon. Artinya pendek pagar, jangan langkai tinggi, jangan lompat. Kita diajarkan bagaimana hidup secara teratur. Bagaimana kita memiliki etika hidup yang baik di tengah kehidupan kita ini. Demikian juga daripada tujuan hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ada 10 dasar titah. Yang pertama yaitu menjalin hubungan, bagaimana hubungan vertikal kita kepada Allah. Bagaimana kita menyembah Allah, meyakini Allah. Jangan menduakan Allah dan jangan kita membuat ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Dan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan kita diajarkan bagaimana kita menguduskan hari yang dikhususkan oleh Tuhan, yaitu hari Sabat. Dan yang kedua yang diajak melalui hukum Taurat ini adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia. Bagaimana menghormati orang tua, menjaga sikap hidup kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru, tidak melakukan yaitu pembunuhan, kejahatan, perzinahan, mencuri, berdusta, bahkan mengingini akan harta ataupun milik orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang ditujukan daripada hukum Taurat ini adalah hukum Taurat ini dapat dikatakan sebagai cermin bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan kita mendengar dan menghidupi hukum Taurat ini, kita bercermin akan apa yang telah kita lakukan. Apakah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena itu melalui hukum Taurat kita mengetahui dosa apa yang kita lakukan. Karena itu Yesus mengingatkan orang-orang ataupun ahli Taurat tentang bagaimana ini hukum Taurat. Yesus dengan jelas berkata, barang siapa mengurangi daripada apa yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan mendapat tempat yang rendah. Justru kita diajarkan bagaimana menghidupinya.
menghidupi hukum Taurat, hukum Tuhan, hukum kasih yang Tuhan nyatakan dalam Yesus Kristus, yang telah digenapi dalam Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kita ini seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Karena itu Tuhan tidak menginginkan kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang liar, perbuatan yang tidak teratur. Karena itu kita diajari bagaimana hidup teratur, memiliki etika yang baik, moral yang baik di tengah-tengah kehidupan kita ini. Itulah sebagai gambaran daripada hukum yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Bukan untuk menghakimi, tetapi mengajarkan kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita dengan melakukan hukum Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan anggap rendah akan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tapi biarlah kita hidup dalam firman Tuhan supaya kita berbahagia di tengah-tengah kehidupan kita dan melakukan aktivitas kita. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami, menjagai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan pentingnya firman-Mu. Hukum Taurat telah Kau genapi dalam Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Kau nyatakan dalam kasih-Mu bagaimana ya Tuhan Engkau mengasihi dunia ini. Demikian juga kami di dalam melakukan aktivitas kami, kehidupan kami ini, kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia. Biarlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang kami dengarkan dan kami hidupi menjadi pagar dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki etika hidup yang baik. Demikian juga ya Tuhan, dengan firman-Mu kami bercermin, melihat siapa diri kami. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, yang memberikan keselamatan bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam kasih-Mu dan seturut dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam melakukan aktivitas kami satu hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami bekerja, melakukan kegiatan kami, Tuhan yang senantiasa menjagai dan memberkati kehidupan kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati juga yang masih duduk di bangku sekolah, perkuliahan, berikan hikmat, kecerdasan bagi mereka, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tahu menghormati orang tua. Tunjukkan Tuhan pekerjaan, pasangan hidup, dan kesehatan bagi yang mencari pekerjaan, bagi yang mencari pasangan hidup, merindukan berkat keturunannya Tuhan. Demikian juga yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, di mana Tuhan menopangkan tangan-Mu, sehingga penyakit yang ada dalam tubuhnya Tuhan hapuskan. Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang yang berdosa, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari HKBP Resort. Cinta damai Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus si Parmana,